materi. Jadi gini Pak ya, mungkin Bapak, saya hanya ya, mungkin usul saja ini. Jadi kebetulan ya saya itu kan udah berpindah beberapa kali kecamatan juga sebagai verifikator BUMDes. Jadi maksud saya begini Pak, berdasarkan pengalaman kami ini kan dan kami lihat kemarin waktu verifikator banyak mungkin data-data yang diupload oleh BUMDes ya, dengan tanda kutip itu kan sebenarnya tidak sesuai Pak dengan kondisi di lapangan. Jadi yang mau saya sampaikan daripada kita terus-terusan lagi melakukan pemeringkatan lagi kan. Nanti data yang diupload juga tidak sesuai dengan real di lapangan. Karena kemarin juga saya lakukan verifikator, itu ada yang langsung saya tolak, ternyata itu bisa bypass, Pak. Nggak bisa dikembalikan, langsung bisa ke pusat. Contoh yang paling sederhana tentang status BUMDes, apakah punya kantor. Itu banyak dijawab numpang di desa, padahal BUMDesnya nggak ada. Itu tidak bisa kita pungkiri. Banyak itu BUMDes-BUMDes yang numpang di kantor desa. Apa di mana bundesnya pun nggak ada, di jalan mungkin bundesnya itu Pak kantor. Jadi maksud kami bagaimana kalau ke depan apa bisa solusinya, hal-hal bumdes seperti ini ya udahlah kita cut aja gitu. Jadi yang memang bumdes yang bisa maju, yang sudah punya ada NIB, dan saya sudah banyak fasilitasi kok bumdes yang sudah bisa berbadan hukum ya, seperti di Bumdes Melati Serang Jaya ya, itu di salah satu BUMDes di Kabupaten Langkat itu Pak yang punya NIB. BUMDes di Kabupaten Langkat belum ada yang punya NIB selain di Melati Serang Jaya. Itu satu juga prestasi ya. Cuman ya itu tadi masih banyak BUMDes yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi solusi saya gimana Pak kalau ke depannya BUMDes yang jong-jong ini udahlah kita cut aja, yang mau maju aja lah, karena kan ke depan juga ada Kopdes gitu ya. Bagaimana kalau yang nggak apa ini kurang artinya pelaporannya jong-jong ini ya, banyak populasi udah digabung aja lah sama Kopdes nanti atau di joint venture atau gimana gitu. Terima kasih Pak usulnya Pak. baik, terima kasih Bapak Saiful Jalil. Selanjutnya dari Bapak Rama Wahyudi dari BUMDes Harapan Makmur, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini Bu, terkait untuk pendapatan ya di tahun 2025. Karena kan untuk BUMDes kami di tahun 2025 secara apa namanya? Secara operasi itu dimulai dari bulan September. Nah, di pemeringkatan itu dipertanyakan kan pendapatan tahun 2025. Sedangkan di tahun 2025 itu belum ada penjualan. Jadi gimana masukin pendapatannya itu, Bu? Karena di pendapatan itu 0 rupiah itu kan nggak bisa. Mungkin itu aja, Bu. Baik, terima kasih Bapak Rama. Selanjutnya satu lagi dari Bapak Adi dari TPP Aceh Tamil. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya TPP dari Aceh Tamiang, mewakilin Kecamatan Rantau, di mana Aceh, khususnya Aceh Tamiang sendiri, akhir tahun kemarin dilanda banjir, sehingga banyak dari aset-aset dari BUMDes lenyap, tak bersisa, baik itu aset fisik maupun laporan-laporannya. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana BUMDes menyingkapin terhadap aset-aset tersebut? Apakah harus dilakukan pemutihan? Karena memang sudah tidak ada lagi barang-barangnya, kebanyakan sudah hanyut. Dan bagaimana mekanismenya atau teknisnya dalam melakukan pemutihan barang-barang atau aset-aset tersebut? Apakah melakukan laporan ke pihak berwajib, lalu diajukan ke apa namanya, Badan Pemberdayaan Masyarakat ke kabupaten, atau langsung ke inspektorat? Mohon petunjuknya Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Adi. Selanjutnya kita ke Bapak Azhar untuk dapat menjawab 3 pertanyaan ini, karena kita tutup dulu untuk pertanyaannya. Silakan Bapak Azhar. Ya, terima kasih Ibu Febri. Ada 3 pertanyaan ya, menarik seperti apa yang disampaikan Pak Saiful Jalil dari Lang. Saya melihat apa yang disampaikan Bapak ini
mungkin sebagai apa ya, sudah berjibaku mendampingi BUMDes ternyata banyak yang data-data yang mungkin masih belum valid Pak ya. Jadi begini Pak, jika pemeringkatan tidak dilakukan, itu kita semakin tidak tahu kondisi seperti apa sebenarnya BUMDes yang ada di lapangan. Karena apa namanya, ini menjadi penting untuk menjadi alat ukur. Tapi kemudian memang formula perhitungan pemeringkatannya ya harus dievaluasi. Itu mungkin yang jadi apa namanya catatan. Dan kalau memang dampingan Bapak itu memang tidak memiliki kantor, terus mengklaim memiliki kantor, ya pada saat itu verifikator menjadi penting untuk memastikan bahwasanya data-data yang disampaikan oleh BUMDes itu sesuai, aktual. Mungkin itu Pak ya. Jadi tidak serta-merta kita harus membubarkan gitu. Jadi banyak upaya dan spirit BUMDes ini adalah kolektivitas dari masyarakat desa, jadi partisipasi masyarakat mungkin perlu didorong agar usahanya berjalan lebih maju. Mungkin itu tanggapan saya Pak ya untuk Pak Saibon. Untuk Pak Rahma Wahyudi, jadi 2025 baru September Pak ya, baru beroperasi Iya. dan belum ada penjualan. Betul. Mungkin ya dibuat nol saja dan dibuktikan dengan laporan keuangan. Jika laporan keuangan belum ada, bisa berita acara musyawarah desa. Nanti Kalau untuk teknis di seperti ini Pak Galumbang nanti yang lebih apa kalau namanya lebih jelas menyampaikannya. Dan kalau untuk ditulis angka 0 itu Pak kan nggak Adi bisa Pak dia. dari Aceh Tamiang, ini rantau Aceh Tamiang, ini sebenarnya menarik. Tapi apa ya? Jika memungkinkan ada penilai Pak, penilai aset, jadi aset-aset yang tersisa itu dinilai ulang. Sekarang nilainya berapa? Jika memungkinkan ada penilai untuk menilai, jika mungkin ada tim independen yang meminta inspektorat, tapi lewat mekanisme musyawarah desa. Jadi musyawarah desa disepakati, dibentuk misalnya tim independen untuk menilai aset. Asetnya berapa tersisa. Nanti hasil penilaian dari tim kemudian disampaikan di musyawarah desa, dibuat berita acaranya. Jadi nilai aset BUMDes pasca banjir sekian. Karena memang ini kan kejadian luar biasa, kejadian yang memang tidak kita inginkan. Jadi apa namanya, tidak kemudian karena kewenangan tertinggi di apa namanya di BUMDes itu adalah musyawarah desa. Nanti musyawarah desa bisa menyampaikan untuk membentuk tim. Jika memungkinkan ada inspektorat, jika memungkinkan independen, nanti hasil penilaian untuk disampaikan di musyawarah desa kembali untuk dibuatkan berita acaranya. Mungkin itu ada tambahan mungkin dari Pak Galumbang. Terima kasih Pak Ajar sudah menyampaikan cukup lengkap tadi. Saya mengulang dan menambahkan beberapa informasi saja. Misalnya untuk Pak Saibon. Jadi kami setuju dan sepakat bahwa pengisian data itu harus dibuat secara sesuai fakta. Nah, dengan fakta itulah kita akan mengetahui nilai atau tingkat perkembangannya. Jadi mulai hari ini kita mulai berpikir bahwa kemajuannya bukan pada jumlahnya yang cukup banyak, tetapi pada kualitas pengelolaan usahanya. Dan kita harus berani untuk jujur, tidak perlu takut dengan capaian tertentu, misalnya BUMDes maju akhirnya menjadi berkurang dan sebagainya, karena kita sekaligus melaksanakan pendataan, data yang sah, yang valid, yang sesuai dengan fakta lapangan ini sangat penting pengaruhnya bagi pengambilan kebijakan. Saya menyampaikan sebagai salah satu pemicu kita ya, pemicu bagi kita. Minggu lalu di Kementerian Keuangan yang menangani tentang analisa APBN, mengundang dari Kemendes yang menangani BUMDes, khususnya Direktorat PKEI, berkaitan dengan adanya rencana mereka untuk menyusun sebuah bahan kebijakan yang berbasis pada tingkat perkembangan BUMDes saat ini, yang memungkinkan menjadi sebuah strategi baru sebagai pembanding kebijakan yang ada saat ini. Ini contoh misalnya. Contoh misalnya mereka bilang, jika BUMDes bersama BUMDes sudah sangat bagus di sana, tentu yang dipicu adalah bukan penambahan ke lembaga ekonomi lain, tetapi yang mau diusahakan adalah pengembangannya lagi dan fasilitasi kerjasamanya. Kemudian untuk berikutnya yang 0 rupiah tetap bisa mengisi 0. Dan selain
bukti laporan keuangan sebagai bukti dukung, lalu kemudian ada berita acara, musyawarah desa tentang pertanggungjawaban, juga berita acara musyawarah desa yang menunjukkan identifikasi hasil identifikasi jumlah aset pada titik tertentu yang dimusdeskan, atau jika tidak sempat dimusdeskan, bisa juga hasil identifikasi antara penasihat, pengawas, dan direktur yang secara bersama-sama menandatangani bahwa kondisi aset pada saat ini adalah sekian rupiah. Sebelum nanti kita melaksanakan langkah-langkah berikutnya, baik dengan penilai independen maupun dari internal. Nah, juga dapat dilaksanakan di Aceh karena pengisian ini perlu kita gunakan, atau data yang diisi ini perlu kita gunakan, tentu sebelum bisa ke tahap yang lebih tinggi sampai audit dan sebagainya, identifikasi aset yang skala besar, mungkin lebih dahulu bisa dilaksanakan secara mandiri dulu, tetapi tetap harus disusun berita acara yang ditandatangani oleh penasihat, direktur, dan pengawas. Dan sebelum tahapnya itu ke selanjutnya, ke musdes dan sebagainya, itu dulu digunakan sementara dalam pengisian ini. Dan beberapa pengecualian khusus untuk yang di kejadian ataupun bencana yang kita alami di Aceh, Sumut, dan Sumbar, kami mengusahakan bahwa perbedaan perlakuannya bukan berbasis pada penilaian ini, tetapi dokumen-dokumen yang disampaikan menjadi lebih terbuka dengan kondisi yang ada saat ini. Kemudian ada yang sebelumnya tadi belum terjawab tentang dari Pak Saibon. Jadi pada waktu diberikan kesempatan kita untuk melaksanakan verifikasi di tahap PD dan Dinas PMD, waktu itu masih terdapat revisi pendamping desa 300-an, kemudian review kabupaten 700 yang belum ditindaklanjuti. Nah, kesepakatan dan arahan pimpinan bahwa semua yang sudah mengirim dari BUMDesa atau sudah submit dari BUMDesa tetap kita masukkan ke dalam pengisian pendataan pemeringkatan, sehingga ini adalah sebuah metode untuk mengonfirmasi kebenarannya dengan memasukkan semua yang sudah submit dari BUMDes itu. Nah, ini di sini kita laksanakan perbaikan data, penyesuaian dengan fakta lapangan, sehingga semua yang masuk dari submission dari BUMDesa sampai semua status yang selesai dari kabupaten itu kita tarik semua. Itu yang bisa kami berikan sebagai tambahan. Selanjutnya kami silakan ke Pak Ajar. Terima kasih kepada Pak Galumbang yang telah menambahkan informasi-informasi yang sangat penting untuk pelaksanaan validasi pengisian data pemeringkatan BUMDes. Kami kembalikan kepada Ibu Febri. Baik, terima kasih Bapak Azhar dan Bapak Galumbang. Kita buka 3 penanya lagi. Yang pertama